Pemirsa, Indonesia termasuk Kota Makassar mulai memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Berikut tips menjaga kesehatan anak di musim pancaroba oleh praktisi kesehatan. Musim pancaroba atau musim di mana masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya menjadi salah satu faktor yang dapat pengaruhi kondisi kesehatan tubuh terutama anak-anak. Saat ini Indonesia termasuk Kota Makassar mulai memasuki musim pancaroba, di mana cuaca kerap kali berubah-ubah secara tidak menentu. Dr. Wahyudi Muhsin selaku praktisi kesehatan menyebutkan, ada beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan anak di masa pancaroba. Kiat-kiat tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjaga pola makan, seperti makan makanan yang bergizi dan seimbang, hindari jajan di sekolah, kurangi konsumsi air es, konsumsi vitamin, dan sedia payung atau jas hujan saat anak beraktivitas di luar ruangan. Musim hujan sangat rentan buat seluruhnya, semua usia, terkhusus anak-anak. Apa yang harus kita sikapi terhadap musim hujan untuk kesehatan anak? Pertama, harus ada gizi seimbang yang dikonsumsi oleh anak. Apa itu? Ada sayur-sayuran, ada ikan, ada daging, protein, terus susu. Terus yang kedua, jangan membiasakan anak jajan di sekolah. Usahakan dibawa bekal di rumah. Kenapa? Biar higienis, supaya tertakar semua apa yang dikonsumsi oleh anak. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, Yudi berharap masyarakat Makassar, khususnya anak-anak, bisa tetap sehat dan beraktivitas di masa pancaroba. Fitri Herunisa, Selebes TV. Musim pancaroba atau musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, sejumlah rumah sakit terus menerima pasien anak. Salah satunya Rumah Sakit Labuang Baji, Kota Makassar. Rumah Sakit Labuang Baji Makassar terus menerima pasien anak di musim pancaroba atau musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan sejak 1 bulan terakhir. Rata-rata pasien yang masuk mulai dari penyakit radang paru-paru, gangguan saluran pencernaan seperti diare, sembelit, sakit perut, demam, dan demam berdarah. Dari beberapa pasien yang melakukan perawatan di rumah sakit ini, penyakit didiagnosa radang paru-paru memiliki jumlah tertinggi mencapai kurang lebih 30 pasien. Sedangkan penyakit demam berdarah terjadi peningkatan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan terakhir, mencapai 15 pasien yang melakukan rawat inap. Banyaknya pasien radang paru-paru karena anak di usia umur 5 tahun atau terutama balita belum mampu mengeluarkan dahak yang menyebabkan demam, batuk, dan sesak nafas. Dari beberapa penyakit yang sering menyerang anak-anak terutama balita, pihaknya berharap untuk melakukan pencegahan dini, mulai dari lingkungan sekitar, suasana dalam rumah harus bersih, serta setiap anak harus mendapatkan kecukupan sinar matahari guna menghindari penyakit radang paru-paru serta infeksi. 3 bulan terakhir ini kita masih tinggi untuk demam berdarah. Untuk pencegahannya, saya kira kalau untuk pencegahan di lingkungan terutama bisa kita lakukan upaya menghindari faktor pencetusnya. Misalnya suasana di dalam rumah itu harus bersih. Artinya untuk setiap anak juga harus dapat cukupan sinar matahari yang bagus untuk kesehatan paru-paru. Kemudian menghindari tentu saja faktor infeksi, misalnya kebersihan rumah ataupun dari faktor keluarga. Kalau untuk penyakit diare mungkin kalau kita ketahui bersama bahwa itu berarti faktornya dari makanan, harus juga dijaga faktor higienisnya dari makanan yang disajikan terhadap anak-anak, mengingat anak-anak itu rentan dengan gangguan pencernaan. Jadi tidak boleh sembarang makan, jajan, konsumsi jajan yang sembarang, itu kan tidak dijamin kebersihannya. Rusmawan Dirara, Selebes TV.